Sial. Gu Feng, aku tak punya anak jahat sepertimu yang iri hati dan kejam. Gu Feng, kau sangat mengecewakanku. Awalnya aku kira kau hanya sedikit sombong, sedikit iri pada Xiao Chen. Tapi ternyata kau begitu jahat. Setelah gubernur melamar, berani kau pura jadi tabib penyelamat. Kau hancurkan keluarga Gu. Aku tidak. Tidak, kakak. Jasa lain bisa kau ambil. Aku relakan semua padamu. Tapi saat aku selamatkan gubernur, banyak orang yang hadir. Jika aku serahkannya padamu, gubernur akan menghukum keluarga kita. Kau janji akan membersihkan namaku. Kenapa jelas aku yang menyelamatkan? Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kakak, meski kau bunuh aku, takkan kuserahkan jasa ini dan hancurkan keluarga Gu. Bangsat! Kau curi jasa adikmu, mau celakai dia. Lepaskan Xiao Chen. Cepat lepas. Gu Feng, dulu Xiao Chen yang selamatkan aku. Kini kau mau celakai dia, maka ikatan saudara kita putus di sini. Gu Feng, dulu racun ular hampir matikan aku. Xiao Chen yang taruhkan nyawa untukku. Satu pukulan ini akhiri hubungan kita. Adikku hanyalah Gu Chen seorang. Fata. Apa? Tidak. Musuh Gu racuniku dengan 10 bisa. Xiao Chen yang selamatkan. Walau dia anak angkat, bagiku dialah saudara kandung sejati. Sedangkan kau, mulai hari ini, ikatan saudara kita selesai. Seolah aku tak pernah antarkanmu ke Gu. Kita putus saudara. Aku bukan keluarga Gu. Gu Chen lebih penting. Ternyata. Ku sesali. Fata, aku mohon beri aku obatnya. Terakhir, sumpah ini akhir. Obat ini bisa selamatkan ibu. Aku takkan diusir, ku dapat hidup baru. Kembali ke masa lalu. Saat ibu tulang hancur, organ dalam rusak, nyawa di ujung tanduk. Kakak, sumpah, ini benar-benar terakhir. Sekali ini, korbankan 3 tahun umur. Selamatkan ibu. Gu Chen cari simpati. Ancam bunuh keluargaku, membuatku tak bisa bangkit lagi. Fata, berikan obat itu. Aku yang selalu menyelamatkan. Kakak sulung, adik, dan kakek. Keluargaku hanya percaya padaku. Kalau tidak kau berikan, aku bisa menghasut. Kau hanya bisa melihat ibumu kandungmu sendiri meninggal. Ra. Ini Gu Feng, kau hebat. Biar anak kandung, ku pakai sesuka hati. Cepat, berikan. Mau lihat ibumu mati, serahkan sekarang. Lepaskan. Ini dia. Gu Feng, kau hebat, berani pukul aku. Kalian lihat guru sejarah ini? Harus menari untuk syukur. Aku takut. Gu Feng, kau hebat. Hier, Untukku. Mengawasimu. Kamu berhenti. Untukmu. Xiao Chen, kakak kedua. Kenapa kau? Pukul aku.
Apa? Hei. Xiao Chen, Pasti sakit hati melukai Xiao Chen kesayanganmu. Ying Feng, kenapa kau hindar? Kau membuatku melukai Xiao Chen kesayanganku. Kenapa menghindar? Kau masih manusia. Jadi, tak mau melukai adik angkatmu. Kau pilih menyakitiku. Bandingkan dengan Xiao Chen. Xiao Chen penyelamat keluarga kami. Siapa yang berani sakiti dia, aku habisi dia. Tidak kasar. Nyawanya lebih berharga darimu. Xiao Chen. Xiao Chen, baik-baik. Nyawanya lebih berharga darimu. Kenapa menghindar? Apa? Atois. Munafik. Cukup, Gu Feng. Terlalu keterlaluan. Aku terlalu memanjakanmu. Kau pernah beri apa untuk keluarga? Tapi Xiao Chen, dia selalu berkorban untuk keluarga. Nyawanya lebih berharga. Kau masih iri padahal itu lebih berharga dari nyawa keluarga. Kau tahu atau tidak? Nyawa keluarga. Kukorbankan 10 tahun umurku. Xiao Chen yang berkorban. Rumah penyembuh langit rekrut dia jadi murid karena bakatnya. Rumah penyembuh langit. Bisa obati kakek yang sekarat? Pi, Rumah penyembuh langit. Bisa sembuhkan racun ular RG? Apa? Rumah penyembuh langit. Bisa netralkan racun 10 mautmu. Kakakku tercinta. entah mereka bisa atau tidak. Yang jelas kau tidak. Kau tak pernah buktikan bisa menyembuhkan. Bisakah? Coba sekarang. Ibu tulang dan organ hancur. Hanya pil ini. Pil ajaib hasil 3 tahun umurku. Deb. 49. Bangun. Ibu buka mata. Mubu, ibu bagaimana? Aku ditabrak truk, tapi tidak ada luka. Malah sangat segar. Aduh. Wah, ibu. Xiao Feng. Kakak, bunuh aku juga boleh. Tapi tolong kembalikan pil penyembuhanku. Aku rela korbankan 3 tahun umurku untuk membuatnya. Ini untuk menyelamatkan ibu. Ibu sadar. Kukira kau sukses, tapi kau curi obat tebusan nyawa Xiao Chen. Bagaimana aku bisa melahirkan anak sepertimu? Du Feng, kau pembohong. Kau mengecewakanku. Jadi, kalian tetap percaya dia, bukan aku. Apa yang bisa dipercaya darimu? Katanya kau habiskan 3 tahun umur untuk pil ini. Tapi kenapa? Rambut Xiao Chen yang memutih, sementara rambutmu tetap hitam. Xiao Chen saja diam. Kau justru datang pamer barang curian. Apa? Rambutku juga memutih. Jangan pura-pura bodoh. Katanya kau yang bangun bisnis e-commerce ini. Sebutkan semua bahan pembentuk pil kehidupan ini. Fata, ambil saja pilku. Tapi jangan fitnah aku. Aku buat pil penciptaan ini. Aku tahu bahannya. Sekarang kau sebutkan apa saja yang kau gunakan. Apa? Gu Feng, beraninya kau meragukan Xiao Chen.
Tanpa Xiao Chen, kami sudah tertipu oleh sampah sepertimu. Xiao Chen memang anak angkatku, tapi ku penuhi seperti darah daging. Gu Feng. Sujud minta maaf. Atau keluar dari keluarga Gu. Keluarga Gu tak mau anak durhaka sepertimu. Ternyata sia-sia berharap pada mereka, walau bukti sudah di depan mata. Mereka tak akan percayaku. Lebih baik aku hengkang saja. Gu Feng, Jangan pergi. Ku jemputmu pulang dan layani dengan baik. beginilah balasannya. Balas budi. Seperti ini, sudah kubayar dengan 10 tahun umur. Masih kurang. Kalian mau apa lagi? Gu Feng, kenapa kau jadi begini? Masih sibuk berebut jasa dengan Xiao Chen? Keluargaku besarkanmu, tapi kau tak tahu terima kasih. Orang egois takkan bersyukur. Mungkin dia masih dendam karena kita lebih sayang Xiao Chen. Pakai fasilitas keluargaku. Berani-beraninya kau bilang mau pergi. Kembalikan dulu barang-barang keluargaku yang kau ambil. Keluargaku besarkan aku. Lelucon paling lucu pernah ku dengar. 5 tahun ini, tak sepeser pun kuambil dari keluargaku. Tidak mungkin. Setiap anak keluargaku dapat 100.000 bulan. Banyak sekali. Tapi kalian berikan. Mupu, Kau tak beri Xiao Feng. Uang hidupnya. Bukankah darimu? Oke, anggap aku lupa kasih uang hidup. Kalau baju, minimal baju harusnya ku beli atau kamu tetap orang kampung. Mana mungkin kamu beli baju mahal? Ini maksudmu. Jaket ini, saat aku kembali ke keluargaku. Kalian malu, lalu asal buang ke aku. Pembuluh darah. Ada molekul. Adalah. Tak punya uang baju, diam saja. Kurasa, kau cuma cari belas kasihan. Walaupun selama ini keluarga Gu sakiti kau, tapi hutang nyawa. Selama 10 bulan hamil. Kau adalah darah dagingku, anakku sendiri. Hutang ini, mau balas apa? Kata orang, potong daging untuk ibu. Kembalikan tulang ke ayah, berani. Katanya kau bukan bagian keluarga Gu. Minta daging dan tulangmu wajar. Sekeping daging. Sepotong tulang. Setelah keluargaku. Tak ada hubungan lagi. Baik. Ilmu dewa, patahkan tulang, jasad sempurna. Orang luar memang begitu. Benar begitu. Lanjutkan. akhirnya. Kupotong tulangku. Cepat. Cukupkah? Masih ada lagi. Xiao Feng, kau, kenapa kau begini? Seberapa bencinya kau pada kami? Mencabut tulang dari tubuhnya sendiri. Aku benci diriku sendiri. Keluargaku ternyata. Sama jahatnya. Fata, kalau kau tak suka, aku pergi saja. Jangan sakiti dirimu. Xiao Chen, Xiao Chen, mengapa kau pergi? Ini semua karena fitnahnya. Ini kesalahannya sendiri. Ini hutangnya padamu. Ini semua hutangnya padamu. Luka ini belum cukup. Tidak, aku pergi saja. Kakak tak akan marah lagi. Ibu dan kakak-kakak tak akan nangis lagi. Xiao Chen. Xiao Chen, kau terlalu baik. Kalau Gu Feng punya separuh kebijaksanaanmu, tidak akan sampai sejauh ini. Gu Feng, tulangmu ku potong. Hukumanmu sudah cukup, asal kau berjanji. Lagi,
ganggu Xiao Chen. Hidup rukun dengan keluarga. Kami izinkan kau tetap di sini. Tidak usah. Benar. Kau di mana? Daging kembali ke ibu. Kita selesai. Memang. Xiao Feng, keluarga kita dulu rukun. Kenapa bisa sampai sejauh ini? Bagaimana bisa? Aku ingat dulu saat kau menjemputku ke keluargaku. Kehangatan keluarga. 5 tahun ini, kurasakan neraka dunia. Gu King. Kaulah munafik sejati. Dengar, ku beri peringatan. Pasien Gu Chen harus cari dukun dalam 7 hari. Xiao Feng, jelaskan. Fata, Xiao Feng, rambutmu putih semua. Apa? Apakah kami salah menuduhnya? Apakah benar dia korbankan? 10 tahun umurnya. Xiao Feng, rambut putihmu. Apa yang terjadi? Hah, Xiao. Alois, katanya aku buat dengan nyawa. Percaya. sudahlah. Lupakan. Dia pura-pura misterius, tak anggap kita keluarga, biar dia menderita. Xiao Feng, bagaimana bisa kau jadi seperti ini? Kapan kau akhirnya mengerti niat baikku? Wah, dia. Enlai. Kufo, sia-sia keahlianmu. 5 tahun di keluargaku. Sampai terjatuh sedalam ini. Fata, ada apa ini? Apa keluargaku perlakukanmu buruk? Biar aku cari mereka. Tenang, keluargaku akan dapat balasannya. Tapi kamu, kamu kenapa? Acara 7 hari lagi, si Futanya ikut atau tidak? Tentu ikut. Aku harus beri keluargaku pelajaran berharga. Ada apa? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Gara-gara Gu Feng si pengacau. Dia merebut obat penyelamat ibu dari Xiao Chen, klaim itu buatannya. Ketahuan berbohong, malu lalu kabur. Benar sekali. Apakah dia benar-benar bisa meracik obat? Aku rasa dia cuma iri pada Xiao Chen. Xiao Chen penyelamat kita. Dialah jenius medis. Kakak kedua dan ketiga, jangan bicara begitu, Kak. Dia pasti. Dia hanya ingin cari perhatian kalian, jadi dia curi pilku. Aku tak menyalahkan dia. Anak durhaka itu, ayah. Ini karena ayah dulu memaksanya kembali. Lihatlah, ini yang dibawa pulang. Gu Feng terlalu angkuh, terlalu besar. Harus diajar disiplin. Kalau tidak, bisa menimbulkan masalah besar. Membahayakan keluarga Gu. Betul. Biarkan dia susah di luar. Biar dia sadar. Segalanya yang dia miliki berasal dari keluarga Gu. Fata, kakak terlalu baik. Jangan sampai kau bantu dia secara diam-diam. Tidak akan. Karena kami terlalu melindungi dia dulu, sampai dia jadi sombong dan mudah cemburu.
biar dia merasakan susah. Gu Feng, semua milik keluarga Gu adalah milikku. Aku takkan biarkanmu kembali ke keluarga ini. Kenapa aku tiba-tiba sangat pusing? 3 tahun lalu, nyaris kehabisan usia. Cepat, bawa ramuan toniknya. Ramuan ini kenapa? Berbeda dari yang biasa ku minum. Wang Ma, bawa ramuan tonik yang biasa diminum kakek. Nona ketiga, ramuan ini selalu disiapkan kakak tertua. Kami tak pandai. Atau apa? Tak tahu pengobatan? Mana bisa buat ramuan? Jangan-jangan beli dari luar. Xiao Chen benar, Gu Feng itu sampah. Berlagak jadi ahli medis pula. Jangan bicara begitu. Dia adik kandung kita. Kakak anggap dia adik, tapi dia tak anggapmu kakak. Sudah. Kau pikir tanpa Gu Feng, aku bahkan tidak bisa minum semangkuk tonik. Xiao Chen, pergi. Nyaha. Ayah, kakek. Kamu kenapa? Xiao Chen, cepat periksa kakek. Cepat-cepat periksa kakek. Kakek ini, nadinya nyaris hilang. Setarat, hampir mati. Hei, 16. Mustahil, tadi kakekmu masih baik-baik saja. Apa? Kenapa nadinya sudah hilang begitu cepat? Gu Feng bilang, cari ahli dalam 7 hari atau nyawanya akan hilang. Haruskah benar-benar mati? Astaga, kakek tak bernapas. Tolong dia. Kamu kan yang berhasil dulu. Aku. Umurnya habis, bisa diselamatkan. Dulunya si bodoh Gu Feng membuat obat dengan usia hidupnya. Aku ingin membuat obat. Tidak bisa. Kakak ngapain melamun? Cepat tolong kakek. Jangan desak Xiao Chen, dia telah habiskan banyak usia hidup demi selamatkan ibu. Dia tidak akan kuat lagi. Aku ingin selamatkan kakek. Aku juga rela pakai usia hidupku. Tapi, kakek sudah menyerap usia hidupku sebelumnya. Sekarang tak akan mempan. Lalu bagaimana? Kita biarkan kakek? Ini salahku. Aku tidak cukup terampil. Tak bisa selamatkan kakek. Tapi, kakek hanya bertahan beberapa hari. Menurut senior dari Tianyi Tang, Gubernur Yun Cheng terjangkit penyakit aneh. Kalau mohon pada penerus Tianyi, ia datang ke Yun Cheng untuk mengobati. Kakek pasti selamat. Penerus Tianyi Tang. Ya, kita mohon padanya. Kita harus membuatnya menyelamatkan kakek. Senior, Ada apa, adik? Gubernur Yun Cheng kritis, semua tabib gagal. Mohon sujud Tianyi Tang. Guru pernah berjanji membalas budi. Sekarang beliau memintamu pergi sebagai wakilnya. Program suara. Data. Guru sudah berpesan. Nyawa gubernur menentukan nasib Yun Cheng. Tianyi Tang harus bertindak. Dari kehidupan lalu, Gu Chen paksa aku selamatkan dia dengan ancaman nyawa keluarga kami. Aku bertindak sebagai Tianyi. Tanpa ragu, keluarga Gu tak bisa harapkan Gu Liang Chai hampir tewas, tak bisa selamatkan diri. Lihat saja nasib kalian. Ayahku sudah koma seminggu. Kalian hanya bisa melihatnya. Gubernur, kena kanker ganas. Tak ada obat medis. Hanya Tianyi Tang bisa sembuhkan. Bisa selamat. Maksudku, Tianyi Tang punya ilmu pengobatan kuno. Ahli mudanya sangat legendaris. Bisa menyembuhkan apa saja. Tatanya, putra muda ini ada di Yun Cheng. tepat di Yun Cheng. Baik, aku sendiri yang akan temui pewaris Tianyi untuk ayahku. Aku Li Shuang, putri gubernur. Mohon bantuan pewaris utama untuk menyelamatkan nyawa ayahku.
Guruku berhutang budi pada ayahmu. Kini kami lunasi dengan menyelamatkannya. Ayah. Xiao Chen, kau yakin pewaris utama akan datang? Senior dari rumah pengobatan langit bilang putri gubernur sudah membawanya ke sini. Kita tunggu di luar kamar gubernur, pasti bertemu. Itu mobil gubernur. Segera sujud menyambut pewaris utama. Pewaris utama, kakekku sekarat. Keahlian pewaris utama tersohor. Mohon selamatkan nyawanya. Keluarga gue rela bayar apapun. Keluarga Gu tak layak. Gu Feng. Gu Feng, beraninya kau datang ke sini. Lo kalian boleh, aku tidak. Gu Feng, kenapa kau di rumah sakit? Apakah kamu sakit? Bagaimana mungkin Gu Feng bukan limbah kayu? Tanah seperti ini tempat orang elit. Dia tak pantas. Tapi belum tentu juga. Loh, dia digulai wanita ini. Apa-apaan ini? Berani ganggu Tuan Gu. Jangan marah, Nonali. Mereka hanya badut kecil. Lebih baik fokus pada kesehatan. Tuan Gu benar. Silakan. Kalian dengar sesuatu tadi? Mereka sebut gubernur, kakak. Salah dengar bukan? Sampah seperti Gu Feng. Mustahil kenal gubernur. Tapi itu mobil gubernur, kan? Mobil mirip, mungkin aku salah. Cari tuan muda dulu. Dokter, bagaimana ayahku? Stabil sementara. Jika tim medis langit tidak datang, gubernur mungkin. Aku dapatkan. Ini dia. Ini Tuan Gu. Ya, ahli waris Tian Yitang. Kabarnya ahli waris Tian Yitang, berbakat alami, ahli pengobatan luar biasa. Ternyata masih sangat muda. Gubernur akan selamat. Direktur terlalu memuji. Mari periksa kondisi gubernur dulu. Baik, silakan. Tuan Gu, ayah masih bisa diselamatkan. Nadi lemah dan tak teratur. Tuan Gu, apakah ayahku masih bisa diselamatkan? Kanker telah menyebar. Hidup atau mati hari ini. Apa? Tuan Gu, Tuan pasti bisa selamatkan ayahku, kan? Tolonglah. Kumohon, selamatkan ayahku. Nyawa gubernur menentukan Yun Citi. Tolong Tuan Gu. Selamatkan gubernur. Silakan bangun. Racun kanker ini biasanya mematikan. Jika aku turun melawan takdir, maka hutang budi guruku pada gubernur akan lunas. Li Shuang berani bersumpah, jika Tuan Gu menyelamatkan ayahku, Anda jadi penyelamat keluarga kami. Seluruh istana gubernur siap hadapi bahaya. Taat pada perintah Tuan sebagai balas budi. Baik, mundurlah. Tata, inilah kamar pasiennya. Sia, kakak, Gu Feng binatang ini mau membunuh ayah kita. Gu Feng. Gu Feng. Fata, berani menentang gubernur, mau hancurkan keluarga Gu kita. Gu Feng, segera pergi dari sini. Ini tempatmu untuk bertindak seenaknya. Kalian lagi. Tuan Gu, aku akan suruh orang usir mereka. Gu Feng, kau sampah tak pernah sekolah.
Berani bohong ke gubernur. Mau sampai harus kami semua ikut mati karena kamu. Gu Feng, kalau hanya pura-pura bisa obat di rumah sih. Sekarang ke gubernur. Kalau ingin mati, pergilah jauh-jauh. Jangan seret kami dalam masalah. Berani sekali kalian. Berani masuk kamar ayahku, malah hina tuanku. Penjaga, Nona Li. Kami saudarinya. Bukan urusan kalian. Aku putus dengan keluarga Gu. Fata, putus hubungan itu hanya lelucon, jangan dibawa serius. Dasar kurang ajar. Berani lancang begini. Nona Li, keluarga gue yakin ia bukan tabib. Jangan-jangan kita salah orang. Mustahil. Aku sendiri menjemput Tuan Gu dari Tianyitang. Tak mungkin salah. Tapi keluarga gue, mereka tak terlihat berbohong. Tuan Gu, saya percaya Anda. Mohon obati, merawat ayah saya. Nona Li, Gu Feng itu penipu. Kau mau ia obati gubernur? Jangan sampai beliau tewas. Kurang ajar. Berani kau kutuk ayahku. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Nona Li, maafkan adikku yang bicara tanpa filter. Keluarga Gu akan ganti rugi. Kumohon maafkan dia. Tuan Gu, mohon bantuan Anda untuk obati ayahku. Karena Nona Li percaya padaku, aku tak akan mengecewakannya. Yin yang balikan takdir. Gerbang istirahat beku mata air. Gerbang hidup lilin redup. Ini ternyata teknik 8 gerbang. Direktur, apa itu teknik 8 gerbang? Penghidup nyawa 8 gerbang. Seperti namanya, berdasarkan 8 gerbang Bagua. Menguasai kekuatan yin yang. Hidupkan yang mati, dagingi tulang kering. Jadi, jarum ini penyelamat ayahku. 8 pintu tak pernah gagal. Jika nyata, Tuan Gubernur, dia selamat. Gu Feng ternyata ahli pengobatan. Sial. Gu Feng, kenapa tidak cerita soal keahlian jarum perakmu? Kau sengaja sembunyikan, takut aku mencuri ketenaranmu. Gu Feng, kau pantas binasa. Pintu maut tantang langit. Pintu kejutan putus ikatan. Pintu pembuka panggil petir. Laksanakan. 1+1. 3 kemurnian menyala. Berubah putih. Jarum terlepas. Tagih utang. Sekarang, kakak ipar. Tuhan. Ayah, kenapa? Dokter Gu, kenapa yang terjadi pada ayah saya? Tunggu. Gubernur diam tak bergerak. Kakak, jangan-jangan kamu sampai membunuh gubernur? Nona Li. Ini semua kesalahan Gu Feng, sama sekali bukan urusan kami. Dia pantas dihukum mati, jangan libatkan keluarga Gu kami. Ayah, Gu Feng, dasar brengsek. Kau penipu. Kau apakan gubernur? Gu Feng, kamu membunuh gubernur. Nona Li, ini salah Gu Feng. Hukumannya tak terkait dengan kami. Benar. Gu Feng sudah diusir dari keluarga Gu dan tidak ada hubungan apapun dengan kami lagi. Salahkan hanya Gu Feng sendiri. Pantas mati. Tapi keluarga Gu tak terlibat sama sekali. Jadi, ayahku benar-benar tewas. Kau sungguh menipuku. Mengapa? Tunggu. Gu Feng,
Sudah cukup. Berisik di rumah saja tak apa. Kau pertaruhkan nyawa gubernur tanpa penyesalan. Jadi, kakak, kau juga ingin aku berlutut minta maaf? Katakanlah, jangan jerat keluargaku, kan? Aku sangat kecewa padamu. Anggap saja aku tak pernah punya adikmu. Nona Li, maafkan saya. Gu Feng bersalah, aku gagal mendidiknya. Tapi, dia bukan lagi bagian dari keluarga Gu. Hukum terserah Anda. Pengawai! Ayah! Ayah! Benar. Gubernur benar-benar sadar. Sadar. Gubernur ternyata pulih. Tapi bukankah Gu Feng penipu? Sadarkan. Benar pulih. Jangan-jangan Gu Feng ahli pengobatan? Jarum 8 pintu. Tiani, mungkinkah aku salah menuduhnya berbohong? Ayah, kau benar sadar. Kau membuatku takut. Shuangker, jangan nangis. Lihat. Ayah baik-baik saja. Tenanglah, Shuangker. Lihat, ayah sudah baik-baik saja. Tenang saja. Ritme teratur. Benar-benar pulih. Tuanku. Bukan. Tabib. Tabib ajaib. Anda sungguh hebat. Aku merasa sangat segar. Seperti lebih muda puluhan tahun. Jadi, terima kasih Habibku atas nyawaku. Strategi besar Chen Yi. Gubernur tak perlu begitu. Hanya melunasi. Hanya balas budi guruku dahulu padamu. Mustahil. Ini mustahil, Dekan. Apakah kamu yakin tidak salah lihat? Ini apakah gejala sekarat? Kau meragukan keahlianku. Keluargaku sungguh terdidik. Gu Feng, kau memang bisa mengobati. Ayo pulang. Rumah. Bagiku, ini bukan lagi rumahku. Bukankah aku sudah bukan keluargaku? Barusan kau bilang. Apa? Kalian bukan. Urusan tabib Gu. Usir mereka. Kami pergi. Pikachu. Hati-hati. Salahku. Aku seharusnya tidak meragukan kakak. Maafkan aku, kakakku. Aku yang salah. Xiao Chen, ini bukan kesalahanmu. Salahkan Gu Feng dapat untung putar selamatkan gubernur. Tepat sekali, Kak. Lihat Gu Feng belajar obat entah di mana. Berani obati gubernur? Kalau salah, keluarga Gu bisa hancur. Andai kita lebih percaya pada Xiao Feng, tidak akan sampai di sini. Guru tulis, aku datang. Tidak. Tidak. Bagus. Xiao Fang, permanku. Nodagu, masih ada perlu. Xiao Feng, kau panggil aku apa? Nodagu, Xiao Feng. Kenapa tak pernah ceritakan keahlian pengobatanmu pada kami? apa? Berapa kali lagi? Kalian dengar? Gu Fang, ini cara bicara dengan kakakmu. Di hatimu masih ada kami keluarga ini. Keluarga. 5 tahun. Aku berjuang keras agar diterima oleh kalian. Aku menderita. Ku buat jamu, ku obati kalian. Kalian sakit. Aku yang sembuh. Obat itu dicuri oleh Gu Chen. Percaya. Tak pernah kalian menghargai perasaanku. Masih berani kalian menanyai aku di sini. Xiao Feng, aku tahu kau menderita di sini. Ayo pulang, kakak minta maaf dan akan ganti rugi. Maaf. Ganti rugi. Dulu ini adalah hal yang sangat kudambakan. Sekarang tak kuhiraukan. Maafmu. Tak ada harganya. Feng, kau tak bisa bicara sopan. Harus kuajar kau. Kau tidak akan tenang.
Berani kekerasan di publik? Ini ajaran keluarga Gu. Gara-gara adikku. Apa hubungannya dengan Anda? Tuan Gu adalah penyelamat nyawa ayahku. Hina dia sama dengan hina kantor gubernur. Sama dengan perang abadi. Guran, 5 tahun ini aku terima pukulan. Kau bisa hitung. 5 tahun penderitaanku di ruang bawah tanah. Kalian tahu. Kau hanya peduli keahlian medisku. Sangat konyol. Samar. Bawah tanah. Mereka tempatkanmu bawah tanah. Samar. Apa? Basement apa? Gu Feng. Jangan fitnah. Adikku, kakak tahu 5 tahun ini kau menderita, tapi itu bukan alasan untuk mempermalukan kami di depan orang lain. Sudah puas? Kalau sudah, ayo pulang. Pulang. Ke rumah mana? Kembali ke rumah yang kalian hina itu. Atau rumah yang menganggapku tak layak. Itu rumah kalian. Itu rumah Guchen, tapi bukan rumahku. Sudah, Gu Feng. Kami tahu kami memihak Guchen dan meragukanmu. Kau kesal. Kamu tak pernah beritahu kami bisa mengobati. Kamu, jangan tuduh kami suruh kamu tinggal di basement. Gu Feng, jangan lancang. Kami datang sendiri mencarimu. Kamu, jangan buang muka. Aku tak minta kalian datang. Kalian tahu niat kalian. Kalian sendiri tahu dan aku sudah putus dengan keluargaku. Xiao Feng! Berhenti merengek. Pulanglah bersama kami. Kita tetap satu keluarga. Kemana lagi kau pergi kalau bukan bersama kami? Benarkah kau percaya pada orang luar? Asal jauh keluargaku. Dimanapun lebih baik. Dan di mataku. Kalianlah orang luar. Kakak, baik-baik saja. Lepaskan. Jangan tak tahu diri. Fata. Dulu kau saudariku, memukulku masih kumaafkan. Sekarang siapa kau berani memukulku? Gu Feng, kau gila. Kau tak mau kembali ke keluargaku, ya? Putus hubungan keluarga. Susah payah lepas dari keluargaku. Mengapa harus kembali? Ayo pergi. Keluarga Gu benar-benar buta mata dan hati. Ayo, Xiao Feng. Xiao Feng, tunggu. Xiao Feng, jangan pergi. Tunggu kakak. Xiao Feng, kakak salah. Kakak benar-benar menyesal. Xiao Feng, jangan pergi. Pulang dengan kakak. Ya, kakak tak akan begitu lagi. Kumohon Xiao Feng, dulu bukan sengaja. Kakak tak tahu dulu kau hidup susah. Ayo pulang, kakak akan ganti rugi. Xiao Feng, hentikan. Fata. Gu Feng keterlaluan. Kita punya banyak kamar. Masak dia harus di bawah tanah. Ruang bawah tanah. Katanya cari pewaris Tiang Yitang. Masak di bawah tanah. Mubu, ibu, apa maksudmu? Gu Feng memfitnah kita. Dia tinggal bawah tanah 5 tahun. Tanda bintang batu tanda. Itu. Apa itu? Aduh, kamu sudah ketemu pewarisnya. Mubu, ibu tahu dia tinggal di bawah tanah. Ah, kulit. Saat Gu Feng baru saja pulang. Kubiarkan dia tinggal di ruang bawah tanah. Lalu aku lupa apa-apa. Jadi, Gu Feng benar tinggal di sana 5 tahun. Ibu, dia anak kandung ibu. Kok tegas sekali? Aduh, aku benar-benar lupa. Kalian di sini lagi ribut apa? Mana pewaris Tianyi? Kok cuma kalian yang pulang? Jangan tanya. Kami bahkan tidak lihat putra mahkota sama sekali. Bahkan, dimarahi Gu Feng. Ada apa ini? Pewaris Tianyi. Xiao Chen bilang dia diundang putri gubernur untuk mengobati gubernur. Tapi setelah kami masuk kamar, ternyata Gu Feng. Lagi pula, dialah yang menyembuhkan gubernur. Apa mungkin pewaris rumah pengobatan langit? Apen. Gu Feng pewaris Tianyi. Wah, tidak mungkin. Gu Feng tinggal keluarga kami 5 tahun. Kami sudah tahu betul siapa dirinya. Sampah pemalas yang tak berdaya. Pengobatan butuh akumulasi jangka panjang.
Jika Gu Feng benar bisa mengobati, kenapa tak pernah sekalipun menunjukkan kemampuannya? Lalu bagaimana kalian jelaskan kemampuannya yang tiba-tiba mahir dengan jarum perak? Itu cuma kebetulan. Kucing buta ketemu tikus mati. Benar juga, aku setuju dengan kakak kedua. Ayah, ibu, tata, aku pulang. Xiao Chen. Wajahmu kenapa? Kamu terluka ya? Jangan tanya. Aku cuma terjatuh. Jatuh biasa tidak mungkin begini. Jujur saja, apakah ada yang mengganggumu? Aku kira karena aku. Kutemui dia, tapi dia bilang apa? Dia muak keluarga. Katanya orang tua munafik. Kubantah. Keluarga selalu peduli. Tapi dia malah marah, dorong aku. Bilang aku cari muka. Lalu dia bilang aku sengaja manis di depan orang, lalu dia pergi. Dia akan. Begitulah. Gu Feng, kau akan mati. Loh, dia tak punya hati nurani. Aku, Gu Mingze, punya anak tak tahu diri begini. Kenapa dia bilang begitu? Kami salah apa padanya hingga dia benci kami? Bahkan panci. Aku sudah bilang, Gu Feng memang keterlaluan. Egois banget. Dia seperti anjing yang tak pernah kenyang. Dianggap penerus Tian Hitang segala. Kenapa kakak anggap dia penerus? Aku hanya menyimpulkan berdasarkan kejadian di rumah sakit. Sebenarnya pilku hilang. Benar, Gu Feng. Gubernur baru sembuh setelah diberi pil oleh Gu Feng. Maksudmu Xiao Feng yang curi pilmu? Bukan itu maksudku. Tapi, banyak pilku hilang setelah kakak sulung pergi meninggalkan rumah. Jelas sekarang. Gu Feng curi pilnya Xiao Chen. Itu penjelasannya. Kenapa Gu Feng tiba-tiba pandai obat? Dia bahkan selamatkan gubernur. Aku dukung kakak. Apa aku salah tebak? Apa Xiao Feng curi pil ajaib sampai selamatkan gubernur? Ini salahku. Andai bukan karena aku, kakak takkan kabur. Dia juga takkan marahi orang tua. Dan kakak-kakak. Ini salahku. Xiao Chen, ini bukan salahmu. Ini jelas kesalahan Gu Feng. Ayo, lawan aku. Jangan. Kakak kedua, kenapa? Cepat. Kok badanmu dingin? Cepat periksa dia. Rakun ular. Kok bisa begini? Bukannya racunnya sudah dinetralkan Gu Feng? Gimana kondisinya? Rakun ular. Sisa racun dalam tubuh kambuh. Tak mungkin. Kakak tak pernah kena racun selama ini. Kok sekarang kambuh? Racun kakakmu selalu kau. Cepat pikirkan jalan keluar. Aku harus bagaimana? Gu Feng yang bodoh itu sengaja menyerap racun ke tubuhnya hingga menyelamatkan nyawa kakak kedua. Aku tak mau menarik racun ke diriku sendiri. Sekarang, hanya satu jalan. Aku alihkan racunnya ke tubuhku lagi. Tapi kakak kedua masih lemah setelah proses penarikan racun terakhir. Aku khawatir kakak tak akan kuat. Terus apa? Xiao Chen, apakah ada cara lain lagi? Aku gagal selamatkan mereka. Aku ini sampah. Xiao Chen, Tak ada yang bisa mengalahkannya. Seberapa hebat pewaris rumah pengobatan surgawi? Katanya senior, bakat pengobatan pewaris tak ada bandingannya. Guru tertua pun dulu tak sehebat dia. Cepat cari tahu di mana dia. Pasti bisa ditemukan. Rumah pengobatan surgawi ahli dunia. Hanya mereka dengan warisan ribuan tahun yang bisa sembuhkan kakek dan Xiaoran. Xiao Chen terpilih oleh rumah penyembuh langit menunjukkan bahwa ia punya potensi menjadi tabib legendaris. Santai saja, kakak. Keluarga Gu akan lebih maju setelah aku lulus. Gu Chen menghadap pewaris. Gu Chen. Tak kenal. Ditunjuk jadi murid. Setelah upacara, aku murid resmi. Jadi itu alasannya berani masuk sembarangan.
Kenapa suara pewaris terdengar marah? Kamu tidak memberi kabar dulu. Aku terlalu cemas dengan kondisi mereka. Lupa sudah. Minta maaf dulu. Permintaan maaf Guchen dulunya aku susah dapatkan, kini dengan identitas baru, mudah sekali didapat. Murid lancang, maafkan hamba, Tuan Muda. Bicaralah, ada apa? Kakek murid ajalnya dekat. Kakak kedua keracunan, murid tak mampu tolong. Mohon Tuan Muda selamatkan kakek dan kakakku. Kau murid tak resmi, berani suruhku turun tangan. Memang salah keluarga Gu mengganggu, tapi kondisi kakek dan adikku sangat gawat. Mohon Tuan Muda berkenan membantu dan memeriksa mereka. Keluarga Gu pasti membalas budi jika kau sembuhkan mereka. Rumah penyembuh langit. Rumah penyembuh langit tak peduli hartamu. Lalu bagaimana caranya agar Tuan Muda mau menolong? Karena kau tulus bertanya. Maka suruhlah. Guchen berlutut memohon. Jika aku senang, mungkin ku selamatkan kalian. Apa katamu? Bahil begitu. Kamu pewaris Tian Yitang, tapi memaksa orang berlutut memalukan. Tak takut membuat seluruh pasien di dunia kecewa dan sedih. Memang masuk akal. Nah, aku takut. Cepat pergi obati kakek dan kakak keduaku. Tidak mau. Pulang saja. Tuan, tindakanmu ini terlalu kejam. Apu, pergi sana. Keterlaluan. Kakak, Xiao Chen, tidak apa-apa. Pasti ada dokter hebat lain di Daxia. Hati-hati, tak usah diantar. Tunggu, Xiao Chen. Kalau tidak. Fata, tak mungkin kau serius menyuruh Xiao Chen bersujud. Kita memang tak punya cara lain di seluruh negeri. Tak ada rumah sakit langit kedua. Kakak tiga, untuk selamatkan kakek dan kakak dua, aku rela sujud. Xiao Chen, ini terlalu merendahkan. Asal kakek dan kakak kedua sembuh, penghinaan kecil tak berarti. Tuan Muda, bisakah kau obati mereka sekarang? Katanya keluarga Gu sangat menyayangi anak angkat Guchen. Nyatanya biasa saja. Sungguh menggelikan. Yang lucu, setelah 5 tahun, tidak seorang pun mengenali suaraku. Bukankah kau yang memaksa kami bersujud? Bukan kalian yang memaksanya. Kau, permintaanmu sudah kami penuhi. Tolong periksa kakek dan adikku. Sudah ku bilang tak tertangani. Efek balik ilmu mereka, Balai Pengobatan Langit, tak bisa menyembuhkan. Kenapa kau bilang begitu? Kau bahkan belum periksa. Bagaimana kau tahu mereka kena efek balik? Aku yang mencabut ilmu itu, tentu aku tahu. 5 tahun lalu, kakek Gu sekarat. 3 tahun lalu, Nona Gu kedua keracunan ular, wajah rusak. Gejala mereka hilang seketika. Pasti ada yang menggunakan ilmu rahasia untuk tukar nyawa. Kini gejala lama muncul lagi. Tandanya ilmu itu gagal. Efek balik. Tidak mungkin. Dulu kakek dan kakak diselamatkan Xiao Chen. Xiao Chen tak mungkin mencabut ilmu. Kalian yakin penyelamatnya benar-benar Guchen? Bukan Xiao Chen, lalu siapa lagi? Xiao Chen, jawablah. Penerus, jangan fitnah aku. Bisa buktikan kalau bukan aku yang menyelamatkan kakek dan kakakku. Sial, dia tahu terlalu banyak tentang masa lalu. Apa mungkin dia ada hubungannya dengan Gu Feng? Aku harus tahu siapa sebenarnya dia. Ayah, Aduh, Tatap, kau ternyata penerus klinik Tianyi. Tatap, berani kau tipu sebagai penerus? Akulah penerus klinik Tianyi. Maaf. Xiao Feng, ini bukan saat untuk bercanda. Nyawa mereka dalam bahaya. Dia tidak bercanda atau berpura-pura. Dia memang pewaris klinik Tianyi. Tidak mungkin. Gu Feng memang brengsek. Bahkan pencuri pula. Mana mungkin dia jadi pewaris klinik Tianyi? Sudah kuduga. Meski bukti jelas di depan, tetap tak mengakui hamba. Kalian keluarga Gu sungguh tak tahu diri. Kakak, kau pasti tahu kami akan cari pewaris Tian Yitang, jadi kolusi dengannya. Kau sengaja mempermalukan kami, ya?
Chang Dingfeng, kau terlalu jauh. Hari ini kau harus dihukum dengan baik. Berani sekali ribut di Tian Hitang, Gusi. Ini bukan rumahmu. Kalau teruskan hal sembarangan, aku tak akan tolerir. Tak ada waktu keinginan untuk mempermalukanmu. Pulang, Tian Hitang tak bisa obati penyakit keluargamu. Fata, tak ada orang asing di sini. Berhenti berpura-pura. Nanti pihak Tian Yitang datang. Aku tak bisa lindungi kau. Siapa kamu? Aku butuh perlindungan kalian. Lebih baik kalian jaga diri sendiri dulu. Gu Feng, kau memang sengaja cari kesulitan. Bawa mereka. Kurang ajar. Ini urusanku dengan adikku sendiri. Minggir dari sini. Berani berbuat onar di Tian Hitang. Si Pyong, kakakku tak sengaja palsukan identitas pewaris. Mohon maafkan dia. Jangan dihukum sama sekali. Xiao Chen, jauhi si brengsek Gu Feng. Karena dia, kita tak bisa temui pewaris Tian Hitang. Si Pyong, hukumlah pasangan anjing ini yang berpura-pura sebagai anggota Tian Hitang kalian. Xiao Feng, Tian Yitang hargai reputasi. Cepat minta maaf, nanti ku bicarakan lagi. Masalah ini akan selesai. Gu King, selalu kau suruh aku minta maaf. Salah apa aku? Mengapa harus minta maaf terus? Kau ini. Fata, ngapain terlalu bersemangat? Dia tak hargai itu. Bagaimanapun dia adik kita. Adik apa itu? Tidak ada adikku yang suka berpura jadi orang lain. Kalian berdua, cepat lari. Oh, Pasti melihat orang Tian Yitang datang. Tidak bisa lari, jadi menyerah. Mengapa kami harus lari? Kalian yang harus lari. Kakak, senior Tian Yitang sudah datang. Jangan keras kepala lagi. Senior, keluarga Gu bisa bantu hapus 2 penghina Tian Yitang. Setelah itu, tolong selamatkan kakek dan kakakku. Yes! Yang merusak reputasi Tian Yitang adalah Gu Feng dan orang jahat itu. Kenapa kau memukulku? Hormat Tuan Muda. Hormat perempuan suci. Gu Feng pewaris sah Tian Yitang. Tatanya, Gu Feng adalah pewarismu. Kakak seperguruanku diangkat guru sejak kecil, ahli pengobatan langka, mengabdi 5 tahun untuk kalian. Rela menanggung efek fatal demi keselamatan kalian. Tak tahu identitas aslinya? Benar-benar tolol. Mustahil. Tidak mungkin kalau benar Gu Feng pewaris Tianyi, kenapa selama 5 tahun di keluarga Gu dia tak pernah tunjukkan satu keahlian pun? Apa aku tak pernah bertindak? Atau mungkin semua jasa yang telah kulakukan? Anggap perbuatan Gu Chen? Coba kalian renungkan sendiri, apakah sejak seniorku kembali ke keluarga Gu kalian, dan akhirnya kau justru menyebutku sebagai sampah. Sementara dia, Kau sebut sebagai sampah manusia. Feng, apa dia berkata benar? Ayo pulang, kita bicara baik-baik. Dulu ku sebut keluarga Gu sebagai rumah. Aku usahakan semua permintaan kalian. Tapi bagaimana balasan kalian padaku? Ku perlakukan seperti budak. Salah. Kami tidak. Aku sudah tak butuh kalian lagi. Jangan datangi aku. Kakak tak tahu. Kakak ajak pulang, biar kakak tebus kesalahan. Tidak. Hanya aku keluarganya sekarang. Xiao Feng, benar kau tak ingin kami lagi? Kalian pulanglah. Kukatakan, Tianyi tak akan layani siapapun dari keluarga Gu. Usir mereka semua. Baik. Mengge! Si Chong, kamu baik-baik saja. Sudah. Si Pyong, karena keluarga Gu menghinamu, mengapa tidak batalkan acara penerimaan murid? Untuk hancurkan seseorang, biar jatuh makin sakit, angkat makin tinggi. penyakit Xiaoran naik turun. Ini harus bagaimana? Kok kalian masih belum bertemu pewaris klinik Tianyi? Sudah bertemu, tapi orangnya adalah Gu Feng. Apa itu? Gu Feng ternyata pewaris klinik Tianyi. Kalau begitu, aku yang selalu memukul dan memarahinya. Apa dia mau menolongku sekarang? Kalau begitu, kita memang salah menuduh Gu Feng. Jika kita benar salah menuduhnya, berarti yang dia katakan dulu benar, dialah yang menyelamatkan keluarga kita.
Xiao Chen, jujurlah padaku. Apa kau benar-benar selamatkan keluargaku? Tidak bisa. Aku tak boleh bikin keluarga Gu curiga. Dasar Gu Feng selalu muncul di mana-mana. Kakak, aku tahu. Sejak kakak laki-laki pergi, kakak selalu mencurigaiku. Tapi bagaimana kakak yakin dia? Jadi kau penerus utama? Tian Yitang punya bukti, mana mungkin palsu? Aku tak pernah lihat murid-murid Tian Yitang itu. Bisa jadi mereka aktor bayaran yang dia sewa untuk menipu kita. Anak durhaka seperti Gu Feng pasti lakukan itu. Gu Feng, kau manusia gagal. Orang tua dan kakakmu tak ada yang dukung kau. Lagi pula, kalau dia benar penerus utama, mana mungkin aku diangkat jadi murid? Dengan tingkat kebenciannya, seumur hidup pun aku takkan diterima di Tian Yitang. Aku setuju dengan Xiao Chen. Gu Feng sangat benci Xiao Chen. Pasti tak mau dia masuk Tian Yitang. Xiao Chen pasti benar. Mereka pasti aktor bayaran Gu Feng. Gu Feng kan penjahat. Mana mungkin jadi penerus Tian Yitang? Penyakitku masih bisa sembuh. Aku tak perlu lagi was-was setiap hari takut mati tiba-tiba. Kakak kedua, tenang. Saat upacara penerimaan murid nanti, aku akan minta tetua Tian Yitang memeriksa. Xiao Chen, makasih. Kamu memang yang terbaik. Tapi rumah pengobatan langit kan mustahil dimasukin sembarangan. Fata, rumah pengobatan langit juga ada celahnya. Mungkin salah satu murid Tian Yitang tamak harta. Wanita di samping kakak sulung waktu itu terlihat sangat kaya. Tapi, Xiao King, aku tahu kamu sayang sama dia. Jangan. Tapi Gu Feng, dia memang seperti Ado yang tak bisa naik ke tembok. Jangan bela dia lagi. Nanti di acara penerimaan murid, kita harus di depan semua orang bongkar kebohongan Gu Feng. Suruh dia minta maaf. Minta maaf. Acaranya benar-benar mewah dan megah. Pasti persiapannya luar biasa. Mereka sangat menghargai Xiao Chen dari keluarga kami. Jadi Gu Feng sama sekali bukan pewaris muda Tian Yitang. Kalau tidak, mana mungkin kami adakan upacara besar ini untuk Xiao Chen? Benar. Lebih baik dia tidak datang. Kalau berani datang, aku pasti suruh dia minta maaf ke pewaris. Gu Feng, berani kau datang? Jika aku tidak hadir di upacara ini, mungkin acara ini tak berlanjut. Sudahlah. Jangan-jangan kau pura-pura pewaris Tianyi lagi. Aku pewarisnya. Fata, kami sudah tahu kau hanya menyewa aktor untuk berakting. Berhentilah berpura-pura. Bukan maksudku. Keluarga Gu memang konyol. Aku jujur malah disangka bohong. Kenapa tuduh aku pura-pura? Di wilayah klinik Tianyi, berani mengaku pewaris. Itu bukan pura-pura. Gu Feng rela memicu konflik Tianyi dan keluarga kita. Sudah ku bilang, Tianyi tak obati siapapun dari keluarga Gu. Masih belum cukup jelas. Aku memang selalu begitu. Kau. Dasar anak durhaka. Hari ini kau akan kuhajar. Hormat pada yang lebih tua. Kebiasaan keluarga Gu pukul orang. Benar turun-temurun. Kau sendiri yang cari pukulan? Aku selalu ingin tahu. Keluarga Gu selalu bilang identitasku palsu. Apakah kalian punya bukti? Gu Feng, sudah 5 tahun kau di rumah Gu. Aku kenal betul. Kau benar-benar sampah yang tak punya nilai. Masih butuh bukti lagi. Benar. Kau tak ada apa-apanya dibanding Xiao Chen. Baik. Kalian tak bisa buktikan. Kalian pikir aku berbohong? Lebih baik, ayo adu pengobatan. Adu pengobatan. Benar. Aku lawan Gu Chen. Siapa menang? Dialah yang benar. Aku pikir ide ini bagus. Buktikan lewat
kemampuan pengobatan. Adil dan jujur. Gu Chen, berani? Tidak. Kalau harus adu, aku pasti ketahuan. Fata, kita saudara. Kalau kita adu pengobatan hari ini, kalah menang, keluarga Gu tetap memalukan. Kenapa? Takut. Gu Feng, jangan tidak tahu diri. Xiao Chen peduli padamu. Kau malah memfitnahnya. Untuk Benar. Xiao Chen murid Tian Yitang berbakat. Kau apa bisa menyainginya? 9 dikurangi 11. Selamatkan gubernur. Hormat, gubernur. Gubernur yang mulia, ada apa? Kami datang untuk mendukung tabib muda. Kondisi Anda sudah membaik. Aduh, baik. Berkat karunia tabib muda, aku merasa sudah kembali ke kondisi terbaikku. Syukurlah. Yang mulia, jangan tertipu Gu Feng. Bukan Gu Feng yang selamatkanmu. Oh, maksudmu tabib muda tipu aku? Betul. Gu Feng tak bisa mengobati. Dia bukan penyelamatmu. Lalu siapa selamatkan aku? Penyelamat yang mulia, adikku Xiao Chen. Kenapa kau bilang begitu? Pada hari itu, teknik akupunktur Gu Feng sama sekali tidak berguna. Yang selamatkanmu pil terakhir itu. Tapi pil itu jelas-jelas diambil oleh tabib muda. Kau tidak tahu hal itu. Pil itu Gu Feng curi dari Xiao Chen. Jadi Xiao Chen penyelamat gubernur. Tabib muda, apa pendapatmu? Gu Chen, apa menurutmu? Ding Feng ingin diakui keluarganya. Keluarga Gu kira akulah yang selamatkan gubernur. Ding Feng pasti hanya diam saja. Fata, kau hanya ingin membuat orang tua dan kakak-kakakmu terkesan, bukan? Tapi ini gubernur. Menipu gubernur. Berarti malapetaka bagi kita. Dasar durhaka. Masalahmu. Jangan libatkan kami. Cepat minta maaf pada gubernur. Gu Feng, aku tak pernah menuntut prestasimu. Tapi, kau berani menipu yang mulia gubernur? Kau sangat kecewakan aku. Gu Feng, cepat minta maaf. Apa kau mau kami ikut celaka? Kau sampah masyarakat, minta maaf. Keluarga Gu. Dari atas ke bawah. Busuk sampai Gu Feng, maksudmu apa dengan ucapan itu? Artinya, keluarga Gu pantas menderita sampai hancur berantakan. Dasar perempuan jahat. Berani kau mengutukku. Tapi Kau berani pukul aku. Memukulmu kenapa? Kamu yang mulai. Ini hanya pembelaan diri. Gu Feng, kau biarkan dia memukulku. Dipukul ya sudah. Asal adikku senang. Oh, ngerti. Aku takkan biarkan kalian. Sudah. Karena kedua pihak tak bisa meyakinkan satu sama lain. Ayo lakukan duel medis sesuai saran Xiao Shenyi. Tidak, jangan duel. Paduka Gubernur, ini adalah urusan keluarga Gu, jadi tak perlu campur tangan. Kenapa? Maksudmu adalah aku ikut campur. Apa? Ayolah. Paduka, ampuni. Chen, lo, maksudnya bukan begitu. Duel medis, ayo kita duel. Ayah. Xiao Chen, percaya padamu. Gu Feng itu, dia bukan tandinganmu. Benar, Xiao Chen. Tak perlu takut. Kalau dia tantang, lawan dia sampai akhir. Kalau anak durhaka ini tak malu, Xiao Chen, jangan hargai dia sedikit pun. Jika aku menolak sekarang, mereka pasti akan curiga padaku. Selesaikan dulu, lalu bilang tidak maksimal. Karena kakak tantang aku terima tantangannya.
Senior, tadi Gu Chen tampak seperti akan mati. Kok langsung setuju sekarang? Dipaksa keluarga Gu. Apa keluarga Gu bakal main kotor? Tenang, aku takkan kalah. Mohon dekan. Jadi saksi sekalian. Mau bantu buat soal? Tentu. Kehormatan bagi saya. Lomba biasanya 3 babak. Identifikasi obat adalah dasar. Babak pertama, aku sediakan 1 pil untuk diidentifikasi. Diagnosa 4 langkah adalah inti. Babak kedua, pilih 1 pasien secara acak. Gejala. Pasien acak. Setelah ada gejala, sekarang saatnya memulai pengobatan. Setuju. Keluarga Gu setuju. Heller muda? Tidak ada masalah. Baik. Mulai saja. Ujian pertama. Kenali obat. Here. Ini pil baru yang baru saja kubuat. Satu-satunya. Silakan kalian. Coba. Aku duluan. Meski lulus fakultas kedokteran, aku belum pernah. Saya pernah belajar di Tian Yitang, tapi belum tentu tepat dalam mengenali obat. Mohon dimaafkan. Untung aku menemukan alasan. Tenang saja, Gu Feng tidak sehebat kamu. Masih mau adu atau cuma omong doang? Tidak bisa. Minta maaf sekarang. Mengerti. Siapkan kertas dan pena. Xiao Chen, ini. Sudah selesai. Fata, giliranmu. Gu Feng, kau ngapain? Tidak kenal obat? Mengaku kalah. Jangan buang waktu kami. Buru-buru apa? Kakakku sudah mencicipi ratusan herbal sejak usia 7 tahun bisa kenali obat dari jarak jauh. Pilih dia bahkan tidak perlu mendekat. Langsung tahu komposisi bahannya. Pernah lihat membual, tapi tidak sampai jerumuskan kakak. Kau tidak takut lidahmu terpeleset? Siapkan kertas dan pena. Baiklah. Xiao Feng, maukah kau cium atau cicipi dulu untuk pastikan? Direktur bandingkan saja hasilnya. Aku tak percaya Gu Feng bisa mengenali bahan hanya diam. Aku juga tak percaya. Xiao Chen saja harus mencicipi dulu. Bagaimana bisa tahu hanya dari jauh? Pil ini 9 bahan herbal. Adalah Ashirantes ephedra, Temenian, Merah, Kalajengking, Ulat Jamur, dan Atractylodes saposnikovia, biji strychnine olahan. Gu Chen tulis Ashirantes ephedra, kemudian Mur, Kalajengking, biji strychnine, biji kacang parang. Harus yang sudah diolah, jika tidak berarti salah. Gu Chen bisa tebak 5 dari 9 herbal. Untunglah. Tidak semuanya salah. Saya benar 5 kali. Sehebat Gu Feng. Tak mungkin lebih baik saya menang. Dari 9 herbal campuran bisa tebak 5, Xiao Chen memang jenius. Pil campuran seperti ini.
Pakar pun hanya mampu mengenali 5 jenis rasa obat. Xiao Chen memang berbakat, keluarga Gu akan bangkit. Sudah menunggu hari itu. Haha. Toko. Sekarang giliran Gu Feng. Tunggu saja. Seniorku akan buat kalian terpukau. Jangan meremehkan. Dia takkan kalahkan Xiao Chen. Bagaimana kalau saya menang? Kalau aku menang, kau harus bersujud minta maaf padaku. Berani taruhan? Ayo, aku tak takut padamu. Mustahil. Obat baru hasil karyaku. Tabib cilik tebak tepat tanpa salah. Memang ahli waris Tianyi Tang. Dekan kenapa? Gu Feng benar-benar tidak bisa tebak satu obat pun. Tak bisa mengenali satu obat pun. Dasar tak berguna. Memalukan keluarga Gu. Keluarga Gu ribut apa? Tabib muda. Semua benar. Apa? Dekan, apakah kau mencoba membantu Gu Feng curang demi menyelamatkan wajahnya? Tidak percaya? Lihat sendiri. Cuan Niusi, Epedra, kemenyan, mur, kalajengking, ulat mati, Atractylodes saposnikovia, biji strychnine olahan. Benar semua. Tidak mungkin. Mengidentifikasi campuran 9 ramuan ini setara ujian profesor. Aku lulusan kedokteran saja hanya bisa tebak 5. Gu Feng mana mungkin benar semua. Ini tidak logis. Pasti cuma tebakan. Coba tebak sempurna lagi. Curang. Gu Feng pasti curang. Aturan ditentukan dekan, pil juga dari dekan. Apa kau meragukan integritas beliau? Nona kedua Gu. Tanpa bukti apapun. Jangan asal tuduh. Benar. Banyak saksi, mana mungkin dia curang. Masa ia punya mata super? Nah, dengar itu. Publik melihat kebenaran jelas. Gu Feng sakit-sakitan sejak kembali ke keluarga Gu. Mungkin dia cuma paham obat karena sering sakit. Pasti begitu. Soal pengobatan, dia tak bisa menyaingi Xiao Chen. Keluarga Gu tidak waras. 2 lomba berikut baru bidang asli Xiao Chen. Selanjutnya, Lomba kedua dimulai. diagnosa. Ini pasien. Baru ditangani. Ada laporannya. Dan hasil tes medis. Siapa yang bisa menebak penyakitnya? Yang benar menang. Semua. Tunjukkan tangan. Lidah. Sudah, saya sudah tahu. Cepat sekali, hebat. Alat tulis. Adik seperguruan, ya. Xiao Chen memang lulusan kedokteran yang cemerlang. Diagnosisnya sangat cepat. Keahlian medis yang luar biasa ini, kalau benar-benar bisa lulus dari Tianyi Tang, banyak pasien akan tertolong. Xiao Chen, kebanggaan keluarga Gu. Hahaha, betul. Baru ini ahli sejati langsung tahu. Sekarang giliran tabib muda. Gu Feng yang tak berguna berani memeriksa. Akan kulihat bohong atau tidak. Perhatikan baik-baik. Jangan berkedip. Maaf, Nona, beri tangan. Kurang ajar. Apa-apaan? Paman, tidak boleh melecehkan wanita begitu. Anak durhaka. Kau mencoreng kehormatan keluarga Gu.
Kau benar-benar tak bermoral. Ayah, usir dia sekarang. Beresik apa? Paman, Gu Feng, kau sampah. Berani melecehkan pasien. Coba jelaskan sekarang. Melecehkan apa? Bagi dokter, pasien tak ada beda gender. Dokter kandungan pun ada yang pria. Jangan lebih. Masih berkilah. Pasien ini jelas bukan ibu hamil. Paman, tetap tak boleh tempelkan wajah ke dada orang. Aku saja malu dibuatnya. Betul. Diagnosa TCM pakai lihat periksa nadi dan lidah. Ngapain kepalamu nempel di dada orang? Periksa nadi tak cukup untuk semua gejala. Kulitnya kuning pucat, matanya sayu. Mau periksa detak jantung dari dekat. Dengar detak jantung pakai stetoskop saja. Nggak perlu sampai kepala nempel di dada pasien wanita. Tiap dokter punya cara diagnosis sendiri. Cara saya periksa pasien. Waduh, kelihatan banget lu grogi. Dropi. Justru kalian yang takut. Takut diagnosaku lebih akurat daripada Gu Chen. Halangi saja. Kami takut apa? Kau cuma sampah. Nona, santai, biarin dia periksa. Jika dia gagal menyembuhkan, kami akan menggugatnya ke pengadilan. Bicaralah. Keluarga Gu akan memberimu dana besar. Pasien ini. Maaf ya. Atau si durhaka ini yang periksa. Boa. Maaf. Aku ingin lihat apa yang bisa didengar Gu Feng. Kalau dia berbohong, aku sendiri yang akan serahkan ke polisi. Sudahlah. Adil. Ini pulpen. Apa yang kulihat? Kau bilang keracunan botulinum. Menurutku ini bagus. Apa? Keracunan. Bisa didengar? Tohon. Dokter gagal. Kamu anak durhaka. Berani-beraninya mengaku pewaris Tian Yitang. Kalian bicara macam apa? Kalian tak paham, bukan berarti kakak senior saya juga. Jika dia bilang keracunan, ya keracunan. Wanita ini, jangan-jangan pengagum Gu Feng? Apa katanya selalu benar? Apa? Tak perlu berdebat dengan orang ini. Apa gunanya berdebat? Gu Feng, kamu takut. Akui saja. Xiao Chen, apa hasil diagnosismu? Lebih baik lihat dulu laporan diagnosis Nona ini. Dokter bilang anak saya gagal organ. Saat periksa nadinya, tubuhnya terasa lemah sekali. Tebakanku ternyata benar. Aku juga diagnosa gagal organ. Aku sudah tahu. Xiao Chen terbaik, tak mungkin salah. Fata, ayo akui saja, kau kalah. Bagaimana jika diagnosa RS? Itu salah. Gu Feng, gila kau. Berani bilang diagnosa salah. Ingat, diagnosa direktur tidak mungkin salah. Diagnosa ini berdasarkan alat canggih. Kau pikir kau lebih hebat dari alat canggih itu? Alat terbaik di dunia pun tak bisa mendeteksi. Akar penyakit pasien butuh pengalaman dokter. Gu Feng, jangan asal bicara. Berlagak seperti ahli, ya? Senior saya praktik mandiri sejak 10 tahun, jelas berpengalaman. Apa pendapat Anda? Pasien ini unik. Saya diagnosa gagal organ. Tetapi, Gu Feng, dengar. Direktur menyatakan Anda keliru. Hasil duel medis, Gu Chen pemenangnya. Aku tidak melakukannya. Kapan aku bilang dia keliru? Aku belum selesai bicara. Kurang ajar keluargaku. Guran, kamu sinting. Diagnosaku benar. Gu Chen menang apanya? Sudah jelas-jelas terbukti, kau salah, Gu Feng. Dokter abal-abal. Gusah kau. Putriku terkena gagal organ. Tenang.
Ibu ini juga. Botulisme itu penyakit mematikan tak tersembuhkan. Dokter gadungan, kau menyumpahi anakku. Biar semua dengar. Satu masih bisa diobati. Satunya penyakit tak tersembuhkan. Benarkah? Lihatlah, kau buat ibunya marah. Cepat minta maaf pada ibu dan anak itu. Minta maaf. 3 detik lagi. Kalau kau tak mau minta maaf, anakmu akan tewas. Dokter gadungan, hitungan 3. Cepat minta maaf pada anakku. Kalau tidak, ku habiskan nyawamu. Tepat 3 detik. Anakku! Anakku, ada apa sayang? Bangunlah! Anakku, kenapa kamu? Aku mohon, tolonglah. Tolong selamatkan anakku. Aku mohon, selamatkan anakku. Ding Chen, katamu organnya gagal. Cepat obati. Xiao Chen, kau sembuhkan ajal kakek dan racun ularku sekalipun. Gagal organ kecil ini, kamu pasti bisa menyembuhkannya. Xiao Chen, kamu masih punya 1 pil, kan? Berikan saja. Aku mohon, tolong selamatkan anakku. Aku mohon padamu. Asal kau selamatkan dia. Aku bakar 3 batang dupa untukmu setiap hari. Fei! Belum mati saja sudah dapat dupa. Nenek tua ini sedang mengutukku mati. Ibu, bukan aku tidak ingin menyelamatkanmu, tapi aku benar-benar tidak bisa. Kakakmu bilang kamu punya pil ajaib. Beri 1 pil untuk anakku. Hati-hati. Pil itu khusus untuk keluarga kami. Kalau kuberikan pil itu ke anakmu, mungkin akan berbahaya. Gu Chen, kau tidak punya pil lagi. Iya. Kak, kenapa kau bicara begitu? Kalau ada, tunjukkan. Apa? Xiao Chen, lebih baik kau berikan saja pilnya. Biar mereka yang pilih mau minum atau tidak. Pil hasil rampasan dari Gu Feng sudah kujual mahal. Keluarga Gu hanya makan obat palsu yang kubeli di tepi jalan. Ku mohon, tolong selamatkan anakku. Ku mohon. Xiao Chen, kasihanilah orang tua, beri dia 1 pil. Betul. Di depan umum. Kalau tidak kuserahkan obatnya, pasti ada yang curiga. Keluarga Gu makan ini lama tanpa masalah. Mungkin aman. Baik, ku beri. Terima kasih banyak. Terima kasih tabib. Ridul. Kakak senior, pil ajaib Gu Chen semuanya buatanmu. Tidakkah kau khawatir dia menang? Yang dia pegang cuma pil pemulih Yuan. Hanya bisa stabilkan sementara. Pakai jarum peraku untuk sembuh total. Apalagi, aku ingin pastikan pil pengganti Yuan ini asli. Kau bilang Gu Chen beri obat palsu. Hanya tebakan. Jika yang dimakan keluarga Gu tiap hari pil buatanku, seharusnya efek balik mereka hari ini akan meledak. Nak, kau sudah bangun. Syukurlah. Cepat bangun, cepat bangun. Aku sudah sehat. Nyeriku hilang. Sekarang aku merasa penuh tenaga sekali. Lihat, Gu Feng. Inilah perbedaanmu dengan Xiao Chen. Nei, kenapa? Sakit di mana? Nak, ada apa? Nak sayang. Bangunlah. Tadi baik, kenapa begini? Tentu saja. Kenapa muntah darah dan pingsan? Xiao Chen, sebenarnya ini bagaimana? Tidak tahu. Halo. Jangan-jangan ada yang salah. Keluarga Gu sudah makan ini lama, tapi tidak apa-apa. Kamu. Aku beri. Ini bukan ramuan yang Yuan, ini palsu. Obat palsu. Jangan tuduh sembarangan. Dia masih pingsan. Kau bilang aku bohong? Tadi sudah kukatakan, ini obat untuk keluargaku. Sudah dilarang, tidak didengar bukan salahku. Benar, mereka sendiri yang tidak mendengarkan kata-kataku. Kamu ini amatir, kamu baik apa padaku? Benar. Dia lulusan kedokteran terbaik, kamu hanya dokter jalanan. Ngerti apa?
Betul. Aku tak ngerti. 2 hari lagi makan obat palsu ini. Langsung tewas, tak perlu efek balik. Dia juga. 5 detik lagi dia kejang mulut berbusa. Siapkan peti mati saja. Dokter gadungan. Kau terus-menerus kutuk anakku mati. Hanya seniorku yang bisa obati. Mau ribut? Pokoknya dia kutuk anakku. Hari ini kubunuh dia. Sayang. Lepaskan. Lepaskan aku. Anakku, aku tak mau pulang. Jadi aku salah. Ini penting. Kamu kenapa? Kenapa sih kamu begini? Aku mohon, tolong selamatkan anakku sekali lagi. Aku benar-benar memohon padamu. Baby, sudah kukatakan tak ada cara lain. Lalu kalian? Bagaimana bisa? Kalian banyak orang, tak ada yang bisa selamatkan anakku. Tentu tidak. Seniorku bisa selamatkan. Pertandingan pertama, Gu Feng hanya menang beruntung. Dia malah bisa memperburuk keadaan, bukan menyembuhkan. Bahkan Gu Chen gagal. Mana mungkin dia bisa? Kamu bisa selamatkan anakku, kan? Sudah kukatakan, diagnosis Guchen dan dokter salah. Kau sendiri tak percaya. Aku percaya. Tadi kau bilang aku mengutuk anakmu. Kau bahkan mau memukulku. Mana sombongmu? Ini salahku. Tolong selamatkan anakku, aku mohon. Segalanya sudah takdir. Begini memang nasib putrimu. Tidak. Pasti ada cara selamatkan dia, kan? Siapkan pemakamannya. Putriku sayang. Anakku, putri kesayanganku. Hahaha, putriku sayang. Hahaha. Gu Fang, sebagai seorang dokter, tolong selamatkan gadis ini. Ada apa? Ibuku tercinta. Kau meminta padaku. Tahu. Anggap saja aku memohon. Anggap saja kamu kasihan padanya. Tolong selamatkan dia. Jangan. Aku tak pantas. Aku telah menghina keluargaku. Aku adalah aib keluargaku. Apa syaratmu untuk menolongnya? Apa kau ingin ibumu berlutut memohon padamu? Menurutku ide itu bagus. Apa? Kau, Nei, Pak Tua. Gu Fang, kau sekarang kenapa bisa jadi sekejam ini? Ini semua karena tekanan keluargamu. Kakak, jangan paksa orang tua lagi. Jika harus ada yang bersujud agar kau mau menolong, aku berlutut. Baik. Kau berlutut. Tetapi, tidak cukup berlutut, kau harus menampar wajahmu sambil berlutut dan mengaku mencuri jasaku serta ramuanku. Gu Feng, jangan keterlaluan. Dia tak harus berlutut. Tidak. Aku berlutut. Demi selamatkan dia. Aku rela apa saja demi kamu. Xiao Chen. Semua salahku. Aku yang bersalah. Aku mencuri pil kakak. Xiao Chen, kau terlalu menderita. Gu Feng, aku akan membunuhmu. Xiao Chen terlalu baik. Tak seperti Gu Feng, dia tak punya hati. Kau biarkan Gu Feng terus menindas orang. Tentu saja, aku tetap berada di pihak senior saudaraku. Gu Feng, jika kau gagal selamatkan dia, ku balas dendam 100 kali untuk Xiao Chen. Kau takkan sempat. Kalian bilang jarumku tak berguna. Lihat baik-baik dengan mata kalian. Yin yang balikan nasib. Gerbang es dingin. Jurus 8 gerbang. Ini memang teknik rahasia Tianyi Tang. Selalu memukau. Ilmu rahasia Tianyi Tang. Xiao Feng benar-benar ketua Tianyi Tang. Sudah sering dijelaskan, kalian yang tak percaya. Gerbang mau tantang langit. Gerbang kejut putus. Gerbang terbuka tarik petir. Laksanakan. Tiga energi jadi koin.
Jarum cabut. Hutang lunas. Tarik. Aduh, sayangku. Kau sudah sadar. Syukurlah sekali. Sayang, lihat dulu bagaimana perasaanmu sekarang. Wah, syukurlah. Syukurlah. Apu, tabib ini yang selamatkanmu. Cepat ucapkan terima kasih. Terima kasih, Tabib. Terima kasih banyak. Bangunlah. Aku akan berikan resep obat. Silakan ambil ini. Minum 2 hari pasti sembuh. Rebus 3 mangkuk air sampai jadi 1. Minum 3 hari pasti pulih. Baik, terima kasih tabib. Terima kasih. Kalau begitu saya pulang dulu. Istirahat cukup, jangan terlalu lelah. Pergilah. Ayo, begini. Masih bilang aku puntulku tak guna. Aku sampah dibanding Guchen. Atau Guchen penyelamat. Keahlianmu sekarang tak buktikan apa-apa. Bisa saja kau pakai ilmu hitam. Siapa tahu mungkin kau pelajari ilmu hitam sehingga ilmu pengobatanmu membaik. Tapi di sini tempat Xiao Chen sudah buktikan dirinya. Daji percaya padamu. Aku percaya kamu. Aku pasti akan memberimu jawaban untuk hal yang lalu. Beri keluargaku kesempatan. Beri keluargaku kesempatan. Maafkan kami, Daji. Tak perlu kalian beri keadilan. Mengapa kita tidak meminta maaf padanya saja? Ini perintah Gu Feng. Tidak perlu kalian beri. Aku ambil sendiri. Gu Feng, aku mau tanya. Orang tadi, kamu yang selamatkan? Wah. Kembali ke masa lalu. Kenapa? Xiao Chen. Gu Feng, harus sampai Xiao Chen pingsan baru lega. Pura-pura pingsan si trik muda. Gu Feng, benar-benar keterlaluan. Xiao Chen adalah adikmu. Kenapa kau bisa begitu semena-mena? Jing itu, kemampuan medis membaik tapi karakter buruk tetap tak berguna. Sudah, Maksudnya bukan begitu. Fata, kenapa masih membela dia? Kami cuma pertanyakan keahliannya. Dia langsung marah. Kalian sadar betapa dalam lukanya ini bagi seniorku. Kalian keluarga Xiao Shenyi. Menghina sendiri. Kalian ingin membunuh Xiao Shenyi. Xiao Feng, kami. Tata. Aduh, sakit sekali. Ibu, sakit sekali. Aku akan. Bukan. Sudahlah, aku. Pertue. Marah sekali. Inikah balasan setimpal? Sudah kuwarning 7 hari. Tanpa dukun penyambung nyawa, kalian mati. Keterlaluan. Tembar. Gu Feng, kau pasti bisa tolong kami, kan? Tolong kami. Dulu ku selamatkan kalian. Apa yang benar-benar ku dapat? Hanya kekerasan dan penghinaan dari kalian. Matanya, kali ini tak akan kuselamatkan. Kakak salah. Kakak betulkan salah. Aku hanya ingin memperbaikinya. Bagaimana Anda bisa memaafkan kami? Dara, keluarga Gu utang nyawa padaku. Takkan ku maafkan selamanya. Astaga. Gu Feng ini benar-benar keterlaluan. Ayah, ibu, papa. Maaf, ini salahku. Xiao Chen, kenapa kau mengambil jasa Xiao Feng? Ayah, ibu, papa, maaf. Aku hanya terlalu takut. Aku takut kalian tinggalkan aku saat kakak pulang. Tak sengaja jasa kakak. Aku tahu salah, jangan usir aku. Xiao Chen, Apa kau buat? bangun. Serta. Duduklah.
Fata! Xiao Chen dahulu bersama keluarga Gu. Kakak belum mengenalnya. Mengapa kakak begitu kasar padanya? Benar juga. Prioritas sekarang adalah meminta Gu Feng mengobati kita, bukan menyalahkan Xiao Chen. Anak durhaka itu ternyata berkata benar. Hanya dia, penyakit keluarga kita tak tersembuhkan. Tapi Gu Feng kini membenci kita. Mana mungkin dia mau membantu? Bagaimana jika kita cari kakak sulung untuk rekonsiliasi publik? Dia pasti tak tega mengabaikan kita. Xiao Chen benar. Hanya waktunya saja. Pilih teliti. Kabarnya Tian Yitang akan adakan pengobatan gratis. Oh, pasti ramai pengunjung. Ayah, Xiao Feng juga anakmu sendiri. Tega menjebaknya, tak merasa bersalah. Dia benar-benar tidak peduli dengan nyawa kami, Andre dan Xin. Dia masih punya hati. Ayah. Kalau kakak tidak suka, mari kita cari cara lain. Menurutku, rencana Xiao Chen bagus. Pakai bakti anak untuk menekannya. Bodoh sekali kalian. Gu Feng benci kalian, mana mungkin dia pulang? Aku harus siapkan rencana cadangan. Ayah, kenapa kakak tidak datang? Sejak acara murid, dia jadi aneh. Jangan-jangan dia tahu rencanamu. Dia merasa bersalah pada Gu Feng. Begitu sampai tidak mau ikut dengan kami. Tak terpikir, tanpa kami keluarga Gu, ada mereka di sini. Sudahlah, wartawan datang. Kita harus berakting sempurna. Hari ini Gu Feng harus pulang mengobati kita. Pak Gu, katanya Gu Feng tinggal di basement 5 tahun. Lebih buruk dari pembantu keluarga Gu. Benarkah itu? Semua rumor. Gu Feng, dia anak kandungku. Sejak dia kembali ke keluarga Gu, kami selalu perhatian padanya. Sangat memanjakan. Tak pernah membentak. Keluarga Gu benar-benar berani bicara begitu. Sungguh tak tahu malu. Kau akhirnya muncul. Kukira kau tak mau mengakui keluarga. Aku harus muncul. Bagaimana sandiwaramu bisa lanjut? Oh, adikku sayang. Kau akhirnya mau menemuiku. Gu Feng, jangan karena salah paham dengan keluarga, kau kabur diam-diam. Nak Gu Feng, ayah tahu kau pewaris Tian Yitang. Bertanggung jawab besar. Tapi keluargamu butuh kamu. Perhitunganmu terlalu jelas. Hanya aku yang bisa mengobati kalian. Kalian memaksaku. Dengar. Lupakan. Gu Feng, pikirkan baik-baik. Jika semua tahu kau tega pada keluarga, siapa lagi yang berani datang padamu? Mengancamku. Keluarga Gu pantas. Perkataan Young Master bertolak belakang dengan Tuan Gu. Apa ada alasan tersembunyi di balik ini? Benar. Ada rahasia. Rahasianya. Aku sudah putus keluarga Gu. Putus hubungan? Tidak mungkin. Gu Feng, Young Master Tian Yitang, mustahil putus hubungan dengan orang tua atau berani berbuat hina. Gu Feng, diam. Itu hanya candaan, jangan dianggap serius. Benar kakak. Jangan karena orang tua tegas. Lalu kau sakiti mereka dengan ucapan putus hubungan. Keluarga Gu benar-benar berani lakukan hal ini. Sekarang kau takut mengakui, iya. Mau tahu kebenarannya? Dulu di keluarga Gu aku hidup takut terus. Lebih buruk dari pembantu. Bahkan, mereka tak anggap aku manusia. Apa? Kabar itu benar. Pewaris Tianyi benar tinggal di basement 5 tahun. Ini keluarga Gu.
Keluarga terkaya kota Yun tega suruh anak tinggal basement. Keterlaluan. Gu Feng, sekarang kau puas? Kami jadi bahan hinaan. Apakah kau bisa hidup bahagia? Benar, aku bisa bahagia. Dulu kalian dukung Gu Chen. Paksa aku potong tulang dan ukir daging baru bisa keluar. Sekarang, ini semua karma kalian. Apen, zaman sekarang masih ada ritual mengembalikan daging dan tulang ke orang tua. Keluarga Gu benar-benar kejam. Ini benar-benar berita besar. Sudah, jangan hanya dengar omongan Gu Feng. Dia hanya fitnah. Ini semua rekayasanya. Gu Feng anakku, mana mungkin aku menyiksanya? Fata, sudahlah, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Benar, Gu Feng. Kau punya bukti. Siapa yang bisa buktikan kami memaksamu? Tanpa bukti, ini benar-benar fitnah. Untuk kebaikanku. Fitnah. Tohon. Cara kalian memutar balik fakta. Sungguh memuakkan. Benar kan? Kau sengaja mempermalukan kami di depan wartawan, baru kau puas, ya? Tentu, asal kalian tidak senang. Aku sangat senang. Gu Feng cukup. Kami belum cukup baik padamu. Kau malah memfitnah kami menyiksamu di depan umum. Ada buktinya. Hanya dengan omonganmu, kau mau mencoreng nama keluargaku? Butuh bukti? Siapa yang bisa membuktikan kami menyiksamu? Kalau tidak ada bukti, artinya kau memfitnah. Benar kata mereka, Gu Feng dan keluarga Gu sama-sama tak bisa membuktikan klaim mereka. Aku saksi. Aku bisa buktikan. Fata, akhirnya kau datang. Katakan semuanya. Gu Feng memfitnah. Kami tak pernah melakukan hal-hal itu padanya. Kakak, tolong bicara pada kakak. Suruh dia berhenti. Tetap jadi keluarga, ya. Aku datang. Kesaksian untuk Gu Feng. Aku punya bukti. Gu Feng tinggal di basement keluarga Gu 5 tahun. Saya saksi. Dia selalu disakiti. Saya tahu perlakuan kami selama ini. Kami gagal jadi keluarga. Astaga, bahkan keluarga besar Gu sendiri bersaksi. Tampaknya Gu Feng benar, Kak. Kau gila, Gu Feng? Maafkan kakakmu ini. Aku telah mengecewakanmu. Aku tak pernah jadi kakak yang baik. Tak pernah benar-benar peduli atau perhatikanmu. Aku salah. Kak, kenapa kau minta maaf? Kenapa kau minta maaf padanya? Kak, kau sedang tidak normal hari ini. Aku sadar benar. Aku tidak gila. Benar-benar kami yang bersalah pada Gu Feng. Kami selama ini tertipu oleh Gu Chen. Maksudmu apa? Apa maksudnya kita tertipu oleh Xiao Chen? Fata, maksudmu apa? Aku sama sekali tidak paham. Kau benar-benar tidak tahu? Coba lihat nih. Kang Li, barang di villa ini. Rumah ini cukup mewah. Kamu nih berwenang. Tentu saja. Ini rumah atas namaku. Lihat sendiri sana. Tolong dihitung dulu. Bang Li, mau ku paun rumah ini bisa bernilai berapa? Maksimal 1 juta. Menurut Bang Li, 100 juta masuk. Kenapa kau begini? Diam-diam jual rumah, mau siapkan jalan keluar sendiri. Tahan. Diam-diam jual rumah, kenapa? Jangan-jangan benar seperti kata kakak. Mau kabur ninggalin kami. Betul. Aku beneran mau kabur. Keluarga Gu sudah bangkrut. Masa aku harus ikut susah? Kamu ini bicara apa? Kau kan bukan keluarga Gu. Aku cuma anak angkat. Keluarga Gu bangkrut bukan urusanku. Aku ambil semua keuntungan yang bisa ku dapat. Xiao Chen, ini bukan ucapan tulusmu, kan? Kau sedang membohongi kami, kan? Ini adalah ucapan tulusku. Hanya karena kalian masih berguna, Gu Chen. Kenapa bisa berubah jadi seperti ini? Kami tidak cukup baik bagimu. Kalian memang baik padaku.
Prioritaskan diri saat bahaya. Itu kan hal yang wajar. Gu Chen, tegak hati kau. Kami anggap kau keluarga. Orang tua memperlakukanmu sebagai putra. Begini cara kau membalas kami. Tidak takut karma? Boy, karma? Kenapa aku yang kena karma? Kalian yang lebih dulu hianat. Kami mengkhianatimu gimana? Demi kamu, kami tekan adik sendiri, tapi kamu malah tuduh. Ini disebut hianat. Bawa pulang Gu Feng sama dengan hianat padaku. Aku kan putra sulung keluarga Gu. Dari mana tiba-tiba muncul Gu Feng ini? Mengapa kalian jemput dia? Mengapa lagi? Jadinya, Kamu pura-pura lemah demi rebut perhatian dan jasanya. Aku tidak mau curi jasanya. Kalian ini tidak hanya tidak dengar dia, malah salahkan aku atas jasanya. Tuduhan ini aku tak mau tanggung. kenapa bisa begini? Apa yang kami lakukan pada adik kami? Sudah. Kalian ini main drama yang bagus. Xiao Feng, kakak kedua salah. Maafkan kami, ya. Tolonglah. Kakak ketiga juga sadar salah. Jangan diabaikan. Kami mohon. Gu Feng, aku salah. Ayah, kau tahu kami salah. Bisakah kau maafkan kali ini? Mengakui salah. Menurutku, Kalian hanya takut. Setiap kesalahan Harus dapat hukuman wajar. hidupku ini. Untuk diriku saja. Jangan perlakukan kami seperti sampah. Semoga kita tak jumpa lagi.